Hari itu, langit kerajaan padang pasir begitu cerah. Angin semilir menyapu debu-debu pasar, dan suara unta bersahut-sahutan dengan penjual kurma. Namun di tengah hiruk-pikuk, seorang pria berjubah hitam dengan kacamata aneh berbentuk bulat berdiri di depan istana. Ia tampak seperti bukan dari zaman ini. Di tangannya ada benda aneh berkilau, bukan pedang, bukan tongkat, tapi seperti tablet modern. "Aku ingin berjumpa dengan Abu Nawas," teriaknya lantang. Para penjaga sempat bingung. Biasanya tamu datang membawa kurma, bukan alat aneh seperti itu. Tapi setelah sedikit berdebat, pria itu dibawa ke hadapan Raja Harun ar-Rasyid yang sedang duduk santai sambil bermain catur dengan seekor kucing. "Apa maumu?" tanya Raja. "Aku dari masa depan. Namaku adalah Profesor Jebrianto bin Zaman. Aku ingin menguji kecerdasan orang paling terkenal di masa kalian, Abu Nawas." Raja pun tersenyum sinis. "Kebetulan, aku juga sedang menyiapkan teka-teki jebakan baru untuk Abu Nawas. Mari kita uji dia bersama." Sementara itu, Abu Nawas sedang tiduran di atas genteng rumahnya. Ia meletakkan sebutir kurma di atas perutnya sambil bersenandung. Tiba-tiba datang utusan raja. "Abu Nawas, raja memanggilmu. Kali ini, katanya akan ada duel otak dengan seorang tamu dari masa depan." Abu Nawas melompat. "Dari masa depan? Apakah dia bawa unta terbang atau nasi goreng instan?" Ia pun bersiap. Dengan jubah kebanggaannya yang sudah mulai bolong di bagian bawah, ia melangkah ke istana dengan langkah santai. Di dalam istana, tampak Profesor Jebrianto duduk di sebuah meja panjang. Di depannya tergeletak tablet modern, beberapa buku tebal, dan satu unit printer. Raja berkata, "Abu Nawas, kali ini aku tidak akan memberimu teka-teki langsung. Tapi Profesor Jebrianto ingin mengujimu dalam debat." Abu Nawas mengangkat alis. "Debat? Wah, cocok. Aku sudah biasa debat dengan istriku setiap pagi." Pertanyaan pertama dimulai. "Jebrianto, jika waktu adalah uang dan kamu kehabisan waktu, bagaimana kamu bisa membeli waktu kembali?" Abu Nawas menjawab santai, "Aku akan hutang waktu dari masa depan pada orang seperti kamu." Tawa pun meledak. Jebrianto menyipitkan mata. "Baik, mari lanjut ke level berikutnya. Bangun rumah dari bayangan." Raja Harun ar-Rasyid yang tak ingin kalah dalam hiburan ini menyela. "Abu Nawas, aku punya teka-teki modern untukmu. Kau harus membangun rumah dari bayangan, dan rumah itu harus tahan badai serta gempa." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Rumah dari bayangan, ya." Ia berdiri, lalu menghadap matahari, dan berdiri tegak. Bayangannya jatuh di tanah. "Tuanku, inilah rumah dari bayangan. Selama rakyat memiliki kepercayaan, harapan, dan impian, maka rumah itu berdiri. Karena rumah sejati bukan dinding dan atap, tapi keyakinan." Raja tercengang. Para menteri saling pandang. "Tahan gempa?" tanya raja. "Iya, karena gempa tak bisa menghancurkan harapan." Tak mau kalah, Profesor Jebrianto menekan tombol di tabletnya. Sebuah layar hologram muncul, menampilkan gambar 3D seekor kambing yang bisa bicara. Ini adalah kambing AI. Ia bisa menghitung, membaca puisi, bahkan memprotes pajak. Kambing itu berkata, "Abu Nawas, jika kamu punya 3 unta, lalu kamu mencuri 2 dari tetangga, dan meminjam 4 lagi dari istri orang, berapa jumlah masalahmu?"
Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, "Masalahku hanya satu, dikejar masa karena mencuri dan ngutang sembarangan." Seluruh istana meledak dalam tawa. Bahkan kambing Ainya error dan mulai mengeluarkan puisi galau. "Raja, bawakan aku sinyal." Raja kembali angkat bicara. "Abu Nawas, teka-teki modern selanjutnya. Bawakan aku sinyal. Aku ingin menonton drama Korea di istana tapi sinyal lemah." Abu Nawas berjalan ke tengah aula, lalu berteriak, "Sinyal! Sinyal! Mana kau?" Ia pun memanjat menara istana dengan antena panji di tangannya dan bendera bertuliskan, "Sinyal gratis untuk rakyat." Setelah beberapa jam, ia kembali turun. "Aku tak bisa membawa sinyal, tuanku. Tapi aku bisa bawa rakyat keluar dari kebodohan, dan itulah sinyal terbaik." Raja pun garuk-garuk kepala, lalu tertawa. "Baiklah, kau lolos lagi." Logika melawan konyol. Profesor Jebrianto mulai frustrasi. "Aku akan menguji logikamu dengan pertanyaan terakhir. Apa yang tidak ada, tapi bisa kau sentuh, tapi kalau kau pegang terlalu lama, bisa membuatmu kehilangan semuanya?" Abu Nawas menjawab, "Janji mantan." Seluruh istana nyaris roboh karena tawa yang menggelegar. Bahkan sang raja hampir tersedak karena lucunya jawaban itu. Raja pun memutuskan, "Abu Nawas, tugas terakhir. Jika kau bisa membawa wifi ke padang pasir, maka kau akan kuangkat menjadi Menteri Teknologi Kerajaan." Abu Nawas pun pergi. Ia membawa puluhan papan kayu dan menggambar simbol wifi di setiap papan. Lalu ditanam di gurun seperti tiang listrik. Ketika orang-orang lewat, mereka melihat papan bertuliskan, "Zona wifi, silakan duduk dan berbagi cerita." Orang-orang pun berkumpul. Mereka bercerita, tertawa, dan saling mendengar. Raja datang dan bertanya, "Mana wifi-nya?" Abu Nawas menjawab, "Wifi-nya adalah hubungan antar manusia, tuanku. Kita kembali terhubung, bukan lewat sinyal, tapi lewat kisah." Raja tak bisa berkata-kata. Nawas dan kegagalan masa depan. Profesor Jebrianto akhirnya berdiri dan membungkuk. "Abu Nawas, kau memang legenda. Bahkan teknologi tak bisa menandingi kecerdasan rakyatmu." Ia pun menekan tombol dan menghilang, kembali ke masa depan. Raja berseru, "Abu Nawas, aku mengaku kalah lagi. Tapi jangan pikir ini selesai. Aku akan kembali dengan teka-teki yang lebih gila." Abu Nawas tersenyum, "Aku menanti, tuanku. Tapi jangan lupa, saya belum dibayar dari teka-teki minggu lalu." Legenda tak pernah usang. Hari itu menjadi kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Abu Nawas bukan hanya cerdas, tapi jenaka, bijak, dan bisa membuat zaman apapun tertawa dan berpikir. Ketika zaman berubah, Abu Nawas tetap menjadi jawaban bagi teka-teki zaman. Di suatu hari yang cerah di kerajaan padang pasir, raja yang sedang berjemur di taman istana mendadak dikagetkan oleh kedatangan utusan asing. "Tuanku," ujar prajurit penjaga, "ada seorang lelaki asing dari arah utara yang ingin bertemu. Ia mengaku sebagai utusan langit." Raja memicingkan mata. "Utusan langit? Jangan-jangan ia hanya utusan sandal butut." Namun karena penasaran, raja memerintahkan agar lelaki itu dibawa ke hadapannya. Muncullah sosok berjubah gelap, berjanggut panjang sampai perut, dengan sorban tinggi menjulang seolah ingin menggapai awan. "Siapa namamu, wahai manusia langit?" tanya raja sambil menyelidik.
Aku dipanggil Syekh Kafirullah bin Tersesat, katanya sambil menunduk penuh percaya diri. Aku datang untuk menyebarkan kebenaran, bukan berdasarkan logika, melainkan sesuai kehendak batinku. Raja mengerutkan kening. Itu kalimat yang membingungkan. Apa maksudmu? Syekh Kafirullah tersenyum lebar. Aku ingin menantang siapapun di kerajaan ini untuk debat akal. Jika aku menang, maka rakyatmu harus mengikuti ajaranku. Jika aku kalah, aku akan pergi tanpa jejak. Raja yang suka pertunjukan dan teka-teki langsung girang. Baiklah, kita punya Abu Nawas. Dia sangat suka melawan logika, dengan logika yang lebih gila. Abu Nawas saat itu sedang memancing di sumur kering karena katanya, ikan daratan lebih sulit ditangkap dan lebih nikmat kalau dibayangkan. Ketika utusan kerajaan datang membawanya ke istana, Abu Nawas sempat menolak. Aku tak sudi berdebat dengan orang yang pikirannya sudah sesat total. Itu bukan debat, itu pekerjaan merajut asap. Namun raja membujuk, Abu Nawas, kali ini tidak hanya soal logika. Aku juga punya teka-teki modern untukmu. Jika kau bisa menang debat sekaligus memecahkan teka-teki baruku, kau akan mendapat hadiah. Sebuah rumah istana portabel dan unta otomatis. Mata Abu Nawas langsung berbinar. Unta otomatis? Maksud tuanku, unta yang bisa disuruh pakai suara. Tidak, jawab raja. Unta yang akan berjalan sendiri jika lapar dan kembali jika kenyang. Unta malas, itu mah, gumam Abu Nawas. Tapi karena tantangannya menggoda, ia pun menerima. Hari yang ditentukan pun tiba. Seluruh rakyat berkumpul di alun-alun. Di tengahnya, panggung besar dibangun dengan 2 kursi tinggi, satu untuk Syekh Kafirullah, satu untuk Abu Nawas. Di tengah mereka, berdiri raja dengan tongkat emas. Raja membuka acara. Hari ini adalah hari debat antara akal sehat dan akal sesat. Namun siapa yang sesat dan siapa yang sehat, biarlah kita saksikan bersama. Syekh Kafirullah memulai. Aku bertanya padamu, wahai Abu Nawas, jika Tuhan itu maha besar, mengapa ia tidak membuat batu yang begitu berat sampai ia sendiri tidak sanggup mengangkatnya? Rakyat terkesiap. Abu Nawas mengelus jenggotnya yang tak ada. Ia menjawab, pertanyaanmu seperti tali yang kau lilit di leher sendiri. Jika Tuhan tidak bisa membuatnya, maka ia tidak maha kuasa. Tapi jika bisa dan tak mampu mengangkatnya, ia juga tidak maha kuasa. Maka aku balik bertanya, bisakah engkau membuat pertanyaan yang cerdas, yang tak menyesatkan dirimu sendiri? Rakyat tertawa dan bersorak. Syekh Kafirullah geram. Kalau begitu, jawab ini. Di mana tempat Tuhan tinggal? Kalau engkau menunjuk ke atas, berarti Tuhan terbatas. Kalau di mana-mana, mengapa kita tidak bisa melihatnya? Abu Nawas tersenyum. Ia menunjuk ke panggung. Disinilah Tuhan hadir dalam setiap debat, dalam setiap akal yang digunakan dengan bijaksana. Dan jika engkau ingin melihat Tuhan, berhentilah menjadi kaca yang berdebu. Hati yang sombong tak akan pernah bisa memantulkan cahayanya. Sorakan makin riuh. Melihat debat sudah memanas, raja pun mengeluarkan teka-tekinya. Wahai Abu Nawas, ujar sang raja, jawablah teka-teki ini. Jika seluruh dunia berhenti bicara, tapi informasi tetap berjalan, apakah yang sedang bekerja? Semua bingung. Syekh Kafirullah langsung menjawab, itu sihir. Dunia diam, tapi informasi berjalan, itu pasti jin. Abu Nawas malah tertawa.
Ia berkata, "Tuanku, yang bekerja adalah teknologi. Dunia boleh diam, tapi data tetap mengalir." Ini seperti orang mute di panggung debat. Tak bicara, tapi ekspresinya menyampaikan segalanya. Raja mengangguk. "Itu betul. Teka-teki modern pertama berhasil kau jawab." Karena mulai kalah argumen, Syekh Kafirullah menyiapkan jebakan. Ia mengeluarkan kotak berlapis emas. "Aku punya teka-teki," katanya dengan licik. "Dalam kotak ini, ada sesuatu yang tidak ada di surga tapi ada di neraka, tidak ada di bumi tapi bisa membuat orang gila di langit. Tebaklah, Abu Nawas." Abu Nawas mengamati kotak itu. Ia membukanya, dan di dalamnya hanya ada cermin kecil. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Jawabanmu ada di sini," katanya sambil mengangkat cermin. "Yang tidak ada di surga adalah kesombongan, dan yang ada di neraka adalah wajahmu saat ini." Penonton pun bergemuruh. Syekh Kafirullah mulai kehilangan kendali. Ia menyuruh para pengikutnya berteriak bahwa Abu Nawas telah menghina langit. Abu Nawas memutuskan untuk mengakhiri debat dengan gaya yang tak terduga. Ia berdiri dan berkata, "Aku ingin mengajak Syekh Kafirullah bermain peran. Anggaplah aku adalah muridmu, dan engkau adalah guru sesat. Ajarkan aku, dan mari kita lihat ke mana ajaranmu membawaku." Syekh Kafirullah tertarik. Ia mulai meracau tentang mendengarkan suara dalam perut, berdoa ke langit sambil tidur, dan berwudu dengan pasir kucing karena lebih suci. Setiap ucapan itu, Abu Nawas tiru dan langsung menjelaskan kebodohan logikanya satu persatu di hadapan rakyat. Misalnya, kalau wudu pakai pasir kucing lebih suci, maka kita harus cium kaki kucing setiap pagi. Kalau doa sambil tidur itu lebih manjur, maka mengapa engkau repot datang ke sini? Tidurlah di rumah. Publik pun tertawa hingga berguling-guling. Raja akhirnya bangkit dan memutuskan untuk menutup debat. "Wahai rakyat, telah nyata siapa yang berpikir dan siapa yang menyesatkan. Syekh Kafirullah, kau telah kalah tidak hanya dalam argumen, tapi dalam akal sehat. Aku hukum engkau untuk pergi dari negeri ini dan tidak boleh menginjakkan kaki lagi di tanah pasir kami." Namun Abu Nawas menambahkan, "Jangan buang dia begitu saja, tuanku. Biarlah dia bekerja sebagai pelawak istana. Setidaknya, ia bisa membuat kami tertawa walau dari hal yang paling sesat." Rakyat pun tertawa, dan akhirnya Syekh Kafirullah setuju. Ia menjadi pelawak istana, di mana setiap malam ia harus menjawab teka-teki rakyat dan selalu gagal dengan jawaban aneh yang disambut dengan gelak tawa. Mendapat hadiah aneh. Raja kemudian menyerahkan hadiah kepada Abu Nawas, rumah istana portabel dan unta otomatis. Namun ternyata, rumah portabel itu hanya pondok kecil dari kardus yang bisa dilipat, dan unta otomatis itu adalah unta mainan dengan roda yang bisa jalan kalau ditarik. Abu Nawas pun berkata, "Tuanku, hadiah ini sungguh luar biasa dalam menipu harapan." Tapi ia menertawakan itu semua. "Hadiah terbaikku adalah melihat kebodohan diluruskan dan logika kembali bernafas."